Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak Ibu semuanya, insya Allah kita berbahagia dengan seluruh nikmat yang Allah titipkan kepada kita. Sebagaimana biasa saya mengingatkan bersyukur kepada Allah, karena unsur surga itu selalu syukur dan sabar. Maka di antara tawasobil haq, yang memang ini adalah salah satu cara kita keluar dari khusr, sebagaimana di dalam Quran surah Al-Asr tentang betapa manusia di dalam khusr, dalam kerugian, kecuali orang-orang yang melakukan 4 hal. Satu di antaranya adalah tawasobil haq. Dan di antara konten tawasobil haq adalah bagaimana kita saling mengingatkan agar bersabar dan bersyukur. Itulah mengapa setiap dai pasti mengajak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap pertemuannya. Kita ingat kisah tabi'in, kisah lucu tapi menakjubkan, ketika ada seorang tabi'in yang mohon maaf secara fisik buruk rupa, rapat yang ganteng, cilik, dikatakan di situ iteng banget gitu. Meskipun tidak berarti hitam tidak ganteng ya. Ini jangan salah tompo dengan sing pat ireng sebelum kok komplain. Tapi di kisah ini tuh irengnya banget gitu. Irengnya banget, cilik, tekel. Kemudian punya istri Masya Allah, dikenal sebagai wanita paling cantik di zaman itu. Maka ketika mereka berdua berjalan, ini zaman tabi'in ya, kata mereka, alhamdulillah, zaman sekarang kira-kira bahasanya beginilah, alhamdulillah nih Pak, kita insya Allah sama-sama menjadi penduduk surga. Saya masuk surga karena bersabar duwe bojo koyo kowe, rapat yo ganteng, yo rapat yo bagus, tapi saya bersabar. Adapun panjenengan masuk surga dengan apa? Dengan syukur di bojo ayune kaya kowe. Sing ciloko janjane sing wedok niku. Ini jadi beruntung karena punya ilmu, nggih. Maka sekali lagi, sungguh di antara konten tawasobil haqq adalah saling mengingatkan di dalam persoalan sabar dan syukur. Tentu saja kalau pagi ini ada yang mendapatkan ujian apapun bentuknya, ya pilihannya cuma sabar. Gini apa nggih? Dan kita tahu sabar itu pada pukulan yang pertama, kata Rasulullah SAW. Sabar itu bukan pada pukulan kedua. Maksudnya bagaimana? Ketika kita mendapat musibah langsung sabar, ya itu namanya sabar. Bukan nanti-nanti maksudnya. Bareng ngamuk-ngamuk, saiki aku sabar. Itu bukan sabar itu. Oke. Sabar itu pada pukulan yang pertama. Bunyi hadisnya begitu. Maka ketika jenengan mendapatkan musibah, segera katakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma jurni fi musibati fakhlufli khairu minha. Begitu fikihnya. Ya kita nggak tahu, mungkin kena duri lah, kepaduklah, keplesetlah, macam-macam gitu. Maka kita bersabar, yaitu dengan bersabar ketika kali pertama kita mendapatkannya. Orang mendapatkan informasi anaknya meninggal kecelakaan, ya bersabar saat itu. Jangan nangis-nangis dulu, ngamuk-ngamuk dulu, sebagaimana riwayat hadisnya begitu. Ketika Rasulullah berada di belakang seorang ummahat yang sedang meratapi meninggalnya anaknya, ketika diingatkan, beliau ummahat ini nggak tahu, yang mengingatkan di belakang Rasulullah nggak tahu. Allah kowe kondo-kondo perang rasake koyo aku. Gitu jawabannya. Padahal Rasulullah
lebih merasakan anaknya Rasulullah meninggal semua kecuali Fatimah. Artinya Rasulullah mengingatkan sesuatu yang besar. Tapi wanita ini mengatakan, Allah mengingatnya aku. Kondo sabar. Kowe ora pernah ngrasake kaya aku. Maka kemudian ketika Rasulullah berlalu diberitahu, kamu tahu nggak tadi yang mengingatkan kamu itu siapa? Itu Rasulullah. Maka kemudian datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya saya sudah bersabar. Maka jawaban Rasulullah, sabar adalah pada pukulan yang pertama. Mau ke lo pas pertama langsung sabar, itu sabar. Kalau sekarang bukan sabar, ya kepeksa meneh gelem ora gelem wis kaya ngono. Bisa dipahami ya? Jadi ini fikih yang ringan tapi aplikasinya tidak mudah, berat. Kalau enggak, karena dirahmati Allah, jenengan itu menggerutu kebanyakan. Terkait dengan musibah, menggerutu dulu. Alah, baru kemudian sadar. Nah, ini kita hindari yang seperti ini. Maka sekali lagi saya mengingatkan sabar di pagi ini, dan tentu saja bersyukur. Di kampung saya sering melihat orang berjalan itu bungkuk. Di zaman dulu tuh banyak ya, sebelum zaman kesehatan seperti sekarang, atau bahkan sampai hari ini pun di tempat-tempat tertentu banyak orang-orang sesepuhan di atas 50 itu bungkuk karena kebiasaan ngangkat sesuatu yang berat. Saya Bapak Ibu Sedoyo, ini kisah masa kecil. Di antara kegiatan saya waktu SMP namanya di kampung, pulang SD SMP, pulang itu langsung ke hutan. Tempat saya ke hutan itu enggak jauh, paling sekitar cuma 2 kilo lah. Apa yang dilakukan? Ngambil kayu bakar. Jadi kalau anak-anak sekarang gadget nih. Kalau zaman saya dulu hiburannya ngambil kayu bakar. Ngambil pohon pinus yang kering-kering itu, kita naik ke pohon pinus dipotongin. Atau kayu jati yang pada jatuh. Itu tempat saya banyak. Nah, itu kita balapan sama teman-teman, sopo-sopo gitu. Dan dipikul. Pikul berarti sebelah sini ada, sebelah sini aja, diikat kemudian dikasih tengah-tengahnya, dipikul. Itu saya sampai SMP masih seperti itu. Nah, kalau bawa kayak gitu, di sini kan sampai merah-merah tuh itu. Nah, saya melihat orang-orang yang tua tuh bawanya banyak banget itu. Nah, yang seperti itu karena mungkin berjalan begitu lama, akhirnya bongkok di masa tua. Nah, Bapak Ibu, apa yang ingin saya sampaikan dari kisah ini? Betapa nikmat jenengan bisa berjalan tegak itu harus disyukuri, Bapak Ibu. Saya lihat di sini kayaknya nggak ada yang bungkuk. Bayangkan, dan itu nggak mudah. Duduk harus bungkuk, itu nggak mudah itu. Maka jikalau panjenengan termasuk orang-orang yang tegak sampai sepuh, ketahuilah itu juga nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus disyukuri. Itulah mengapa di antara cara bersyukur itu menemukan pembanding yang tepat. Kalau kita bisa menemukan pembanding yang tepat dalam keadaan apapun, pasti bersyukur. Jenengan yang sakit mengatakan, untung saya bersyukur belum di rumah sakit. Yang di rumah sakit punya pembanding lagi, ada yang sudah pingsan. Yang pingsan pun mungkin dia harus bersyukur, ada dia bersyukur karena apa? Belum mati. Jadi memang pilihan kita bersyukur saja. Tetapi kalau kita mau nggak bersyukur pun caranya banyak. Kita bisa membandingkan dengan pembanding yang salah. Di mobil siji pembandingnya di mobil 5, orang bersyukur Bapak Ibu. Punya motor 1, yang pembandingnya punya motor 10, ya nggak bersyukur. Makanya ini persoalan pilihan. Maka sekali lagi, di antara yang harus kita saling ingatkan Bapak Ibu Sedoyo adalah persoalan sabar dan syukur. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang bisa mensyukuri setiap nikmat Allah sekecil apapun, supaya kita termasuk orang-orang yang nanti kalau ditanya persoalan nikmat yang kita peroleh, kita bisa mempertanggungjawabkan dengan lancar, insya Allah. Maka dari sini kita wajib membiasakan untuk berkata baik dan benar, sebagaimana kita sudah pelajari di 3 minggu terakhir, bahwa ternyata kunci agar kita bisa mengamalkan amal soleh, beribadah kepada Allah adalah menjaga lisan. Jadi ini hal yang kelihatannya sepele tapi berat. Seseorang yang sudah mengeluarkan kalimatnya, kata Rasulullah, kata para ulama, ini tidak marfu sampai ke Rasulullah, kata para ulama adalah dia melepaskan kalimat yang akan ditangkap oleh talinya setan. Jadi kalau kita
mengeluarkan kalimat itu langsung ditangkap oleh setan, ditaleni oleh setan itu. Kemudian digoyang-goyangkan oleh setan sampai kemudian mulut kita itu mengucapkan hal-hal yang ora karu-karuan. Maka sekali lagi ancaman buat orang yang kalimatnya keluar tanpa dipikir memang neraka jahanam yang jauhnya masyriqi wal maghrib, dalam banget maksudnya. Maka tadi saya katakan di depan membuka ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Quran surah Al-Ahzab ini nggih. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, kemudian diikat dengan apa? Takwa kepada Allah diikat dengan waqulu qaulan sadida. Pastikan setiap kalimat yang keluar dari mulut kita kalimat yang pasti benar, terukur, sadida. Andai kita bisa melakukan itu, kata Allah, yuslih lakum a'malakum, maka nanti amal-amal berikutnya, ibadah-ibadah berikutnya, entah sholatnya, entah sedekahnya, entah macam-macam dalam bentuk ibadah akan Allah perbaiki. Ini kata kunci berarti ini, sebagaimana hadis riwayat Mu'ad kemarin yang sudah kita bahas tentang menjaga lisan. Maka kemudian Allah akan perbaiki ibadah-ibadah berikutnya, wa yaghfir lakum dzunubakum, bahkan ada bonus, Allah akan ampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia telah mendapatkan keuntungan yang besar. Maksudnya dapat hidayah dari Allah dan dapat surganya Allah. Jadi kata-kata keuntungan yang besar adalah mendapatkan hidayah dari Allah, petunjuk dari Allah, kemudian dimasukkan ke surganya Allah. Itu janji Allah begitu. Maka sekali lagi, mudah-mudahan kita termasuk yang bisa saling mengingatkan persoalan kalimat-kalimat yang keluar dari mulut kita. Beberapa hari terakhir saya diundang ceramah di lembaga pendidikan, termasuk diantaranya kajian wali-wali. Ternyata di lembaga pendidikan sekarang yang lagi jadi bahan perhatian dari dinas itu persoalan bullying, persoalan bully. Ini masalah berat katanya sekarang, masalah berat. Jadi ini soal yang dihadapi bersama. Sampai di salah satu lembaga pendidikan mengatakan kepala sekolahnya, tolong orang tua bantu kami agar tidak terjadi bully di sekolah. Contoh kecil kata beliau, jangan sampai anak berangkat sekolah nggak lengkap alat tulisnya. Sederhana kan itu? Ini kewajiban orang tua nih. Sehingga nanti di sekolahan goro-goro pinjem setip penghapus. Karena yang dipinjemi mungkin juga butuh, nggak boleh, karena nggak boleh diantem. Gara-gara seperti itu, makanya orang tua juga punya peran, gitu. Bar diantem nangis, karena nangis kemudian temannya bilang, oh jokoncuan kalau kayak bocah ciwek. Oh bayangin, akhirnya punya geng, ini nggak ditemani, stres ini gara-gara dipinjemi nggak boleh, dipukul nangis. Sing salah sapa niku coba? Sing orang gowo sing salah, malah gawe geng dewe. Subhanallah. Ngene Bang nggih. Maka orang tua dilibatkan. Tolong jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, itu biasanya juga berangkat dari kalimat masalah verbal. Jadi bullying itu persoalan kalimat, nyakitin. Bukankah jenengan sering mendengar banyak pembunuhan terjadi karena apa? Sakit hati. Gini Bang, kenapa kok sampai membunuh? Sakit hati saya dikata-katain sama dia. Makanya barang siapa yang mampu menjaga kalimatnya, waqulu qaulan sadida yuslih lakum. Sebaliknya berarti ketika kita nggak bisa menjaga kalimat kita, efeknya itu memang jadi panjang. Maka hari ini saya mengingatkan panjenengan semua dan saya sendiri untuk semoga kita bisa menjaga kalimat-kalimat kita di sisi Allah, sehingga kita masuk orang-orang yang beruntung. Bahkan hari kemarin saya baru juga mengatasi soal besar bullying yang sampai pada fisik, sampai diantemi, nganti biru-biru,
di lembaga pendidikan yang seharusnya tidak terjadi seperti itu. Subhanallah. Mudah-mudahan kita terhindar dari yang sedemikian. Yang berikutnya, salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk orang-orang yang dilembutkan hatinya, sehingga kita mudah, ringan mengucapkan salawat, dan insya Allah kembalikan kepada kita dalam kebaikan yang banyak. Monggo Pak, diunjukin Pak. Sebelum saya masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang sunnah membaca basmalah secara sir ketika sholat jahar. Saya sampaikan dulu pengayaan tentang satu hadis yang cukup panjang. Ini udah saya baca belum tentang hadis Allah mengeluarkan orang-orang dari neraka jahanam yang tidak punya amal satupun. Sudah dibaca belum? Belum. Baik, saya bacakan Prinsipnya gini, ini hadisnya sangat panjang, tapi saya ambil intisarinya saja Ini hadisnya sangat panjang redaksinya. Ketika orang-orang mukmin nanti masuk surga, bahasanya di sini apa? Mukmin. Berarti orang-orang di level 2 di dalam agama kita. Kita tahu agama kita ada 3 tingkatan: Muslim, mukmin, muhsin. Muslim, orang yang mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kemudian dengan rukun Islam yang 5. Semuanya terkait dengan yang dohir. Kita sudah bahas itu di hadis Jibril. Kemudian mukmin adalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir, antu'mina bil qadari khairihi wa syarih. Orang-orang yang yakin betul hatinya sudah hadir dengan rukun iman ini. Dan ini di dalam Al-Quran sering dibedakan dalam beberapa kasus. Kemudian kalau ihsan tentu saja kita tahu ini adalah orang-orang yang beribadah seolah-olah melihat Allah. Kalau enggak melihat Allah, ketahuilah Allah melihat kita. Nah, disebutkan di dalam hadis ini terkait dengan orang mukmin. Orang mukmin insya Allah masuk surganya Allah. Kemudian terjadilah diskusi di surga antara orang-orang mukmin dengan Rabb-nya. Itulah mengapa di dalam Quran surah Al-Kahfi ayat terakhir, faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syarat masuk surga 2, tidak mati bawa syirik dan beramal soleh. Dan orang-orang mukmin tentu saja punya itu. Orang-orang mukmin punya itu. Maka mereka masuk surganya Allah. Kemudian bertanya kepada Allah, ya Allah, sesungguhnya aku dulu di dunia melihat si fulan yang dia bersama saya duduk di majelis, si fulan yang bersama saya puasa, si fulan yang bersama saya sholat. Ini mungkin orangnya kadang rajin, kadang tidak, fasiknya masih banyak, sehingga dia tidak terlihat di tahap awal masuk surga. Maka orang ini menanyakan, ya Allah, di mana dia? Ternyata di neraka jahanam, nyemplung disik. Jadi nggak tahu tentang hisab. Kalau jumlah kebaikannya lebih sedikit dari keburukannya, maka nyemplung disik. Na'udzubillah. Ini perbedaan akidah antara kita dengan Khawarij. ISIS nih loh. Kalau ISIS mengatakan pelaku dosa besar nyemplung di neraka jahanam selama-lamanya nggak bisa keluar. Jadi, kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah yang satu-satunya tidak diampuni hanya dosa syirik. Pelaku dosa besar masih bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian orang mukmin mengatakan, adakah mereka bisa masuk surga? Maka kata Allah, datangilah mereka. Sesungguhnya nanti kalian akan bisa melihat mereka dari wajahnya. Dari wajahnya, nek wong ijik salat. Isi gelem ibadah. Niki wajahnya mboten kebakar Bapak Ibu. Saya mulai purun sujud. Kepek saya mlebu neraka ya mung tekan kene tok. Dikatakan di hadis ini ada yang selutut terbakarnya, ada yang seperut terbakarnya, ada yang sampai ke atas. Maka orang-orang penduduk surga bisa mengenali mereka dari wajahnya. Jangan kayak orang liberal mengatakan, lah terus wong sing surga kuwi mlebu neraka apa ora panas. Ini orang liberal kan begitu. Pakai logikanya sendiri gitu. Lah kok jikut ning neraka apa ora kepanasan kuwi? Ya tentu saja Allah punya cara hal seperti itu, nggak usah ditanyakan di sini. Ini di luar batas apa yang kita pikir gitu. Maka orang-orang ini pun mengenali mereka dari wajah-wajah mereka.
maka kemudian diambillah sebagian besar penduduk neraka, dikeluarkan, masuk surga. Berkah dari syafaat orang-orang mukmin. Maka itulah mengapa orang Jawa sering bilang kumpul kali tiang soleh. Gini apa nggih? Niku lak menjadi kalimat yang legend dari dulu. Gini apa nggih? Nek de kanca ki minimal kanca sing soleh. Mbok awake dhewe ora mlebu langsung ke surga ya iso dijikuk. Gitu. Kemudian setelah sebagian orang masuk ke surga, maka kemudian masih bertanya lagi orang-orang mukmin, adakah yang lain yang dikenali wajahnya sudah habis? Maka kemudian Allah perintahkan, ambillah mereka yang masih punya sekeping dirham iman. Bagaimana mengetahuinya? Urusan Allah. Jadi orang mukmin dibuat mengerti bahwa ada penduduk neraka yang masih punya iman, sekeping dirham. Maka diambil lagi sebagian lebih banyak lagi jumlah orangnya. Kemudian setelah masuk ke surga lagi, masih mengatakan, adakah yang lain lagi ya Allah yang bisa kami ambil? Maka kemudian datangnya mereka yang punya separuh keping dirham iman, maka dikeluarkan lebih banyak lagi. Kemudian Allah perintahkan syafaat berikutnya, yaitu syafaat dari para nabi dan malaikat. Maka dikeluarkan lebih banyak lagi. Terakhir Allah mengeluarkan sebagian besar orang, yang orang ini adalah orang-orang yang tidak punya amal soleh satupun, kecuali punya la ilaha illallah tok. Tentu saja la ilaha illallahnya dengan syarat dan rukun yang dipenuhi. Kita masih ingat pelajaran la ilaha illallah, bahwa mengucapkan la ilaha illallah harus dengan rukun dan syaratnya untuk memberikan manfaat kepada kita. Taksi dengan buatan. Syaratnya berapa Bapak Ibu? Syaratnya tuh 7. Sudah dibahas tuh di sini. Sudah belum? Sudah ya, insya Allah ya. 7 syarat la ilaha illallah. Para ulama menyebutkan la ilaha illallah hiya kalimatut tauhid wa hiya miftahul jannah kama taqaddam. Sesungguhnya kalimat la ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid, pernyataan bahwa kita betul-betul meyakini sesembahan itu ya hanya Allah saja. Dan dia adalah miftahul jannah, dan dia adalah kunci surga. Kama taqaddam, sebagaimana kita ketahui bersama, setiap muslim tahu itu. Walakin, akan tetapi sesungguhnya setiap miftah itu illa walahu asnan. Setiap kunci itu ada asnan. Asnan masih ingat? Gerigi-gerigi ini loh. Kunci lah enten gerigine, gini bang. Kalau dengan bawa kunci motor ini, untuk motor ini bisa nggak? Motor A kuncinya dipakai untuk motor B bisa nggak? Nggak bisa kan? Karena apa? Karena geriginya beda. Kode-kode kunci toh niku. Karena gerigi-geriginya beda. Maka para ulama menyebut seseorang yang membawa kunci surga bernama la ilaha illallah tetapi tidak dipenuhi syaratnya, maka nggak punya gerigi. Kosongan itu loh. Saged bika mboten? Nggak bisa. Nggak bisa. Maka harus dipenuhi syarat dan rukunnya. Maksudnya asnan gerigi itu syarat dan rukunnya. Syaratnya ada 7, rukunnya ada 2. Contoh syarat yang pertama adalah al-ilmu. Quran surah Muhammad ayat 19. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Kan begitu nggih? Pelajarilah, ilmuilah, ketahuilah saya itu Allah, satu-satunya zat yang berhak diibadahi dengan benar. Tidak ada selain saya. Di dalam ayat dikatakan begitu. Baru kemudian wastaghfir li dzambik. Nek wis ngerti aku sapa nembe kowe kondo astagfirullah, minta ampun kepada siapa, jelas maksudnya. Maka mengucapkan la ilaha illallah itu dengan ilmu. Rasulullah menyebut man, barang siapa mengetahui tentang la ilaha illallah dakhalal jannah, mengetahui a'lamu la ilaha illallah dakhalal jannah, artinya mengilmui. Sehingga dengan mengatakan la ilaha illallah itu paham konsekuensinya maksudnya. Baru kemudian berfungsi sebagai geriginya itu. Kalau jenengan mengucapkan wong edan kono la ilaha illallah, kagem mboten? Kagem mboten? Kenapa enggak kanggo? Wong edan.
Karena dia nggak sadar yang dia ucapkan. Dia nggak ngerti ucapan la ilaha illallah itu karena penopel betul ngertos. Karena dia nggak mengilmui. Maka syarat la ilaha illallah yang pertama adalah ilmu, memang harus dengan ilmu, nggak bisa nggak maksudnya. Dan ini redaksinya kan banyak, sudah kita bahas. Oke. Maka sekali lagi Allah mengeluarkan seluruhnya yang punya la ilaha illallah walaupun dia tidak punya amal soleh. Ini kabar gembira buat yang amal solehnya nggak banyak. Ning yoniku carry lebet sorgane carry pun dibakar orang karu-karuan. Bahkan kemudian ketika kemudian dikeluarkan oleh Allah, maka dimasukkan ke sungai kehidupan. Begitu dimasukkan, tumbuh seperti tumbuhnya kacang. Kemudian di sini punggungnya muncul tulisan yang diselamatkan oleh Ar-Rahman, begitu. Jadi nanti orang-orang penduduk surga di dalam hadis ini dikatakan akan membicarakan kailo wong sing diselamat kayak kali Gusti Allah. Niko. Jadi ada mantan penduduk neraka jahanam, gitu. Ada di surga. Nah, Bapak Ibu sedaya, apa faedah dari hadis ini? Bapak Ibu, kita belajar sudah lumayan, jalan panjang. Maka kalau Rob kita saja sebegitu besar rahmatnya, betapa sayangnya Allah kepada hamba-hambanya, bahkan mereka yang tidak punya amal soleh sekalipun, sepanjang masih meyakini Allah sebagai satu-satunya sesembahan, masih diselamatkan. Lah kita hari ini dengan banyaknya informasi yang muncul, sehingga timbul dalam tanda kutip firqah-firqah. Sebenarnya bukan firqah sih. NU itu organisasi massa lebih tepatnya. Sebuah organisasi yang untuk meringankan supaya dimudahkan. Muhammadiyah begitu. Persis, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, kemudian sebagian sekarang mengatakan Salafi, katanya juga dihitung sebagai tersendiri meskipun Salafi nggak punya organisasi massa, itu hanya penyebutan saja. Tapi itu menimbulkan seolah-olah ada firqah-firqah bermacam-macam di dalam soal agama ini, yang kadang-kadang di bawah yang nggak belajar terjadi pergesekan hanya karena persoalan linggue ora podo, gara-gara ngacungi ora podo, gara-gara takbir meletakkannya nggak sama. Nah, ini hal-hal seperti ini harus ingat hadis ini. Kalau Allah saja pemurahnya begitu, lah kita itu siapa? Kok kemudian ngejat saudara kita yang masih punya la ilaha illallah? Ini kalau produk belajarnya keliru nanti jadi keras hati masalahnya. Gini apa nggih? Bahwa kita menyampaikan ilmu iya benar, tapi ingat kerangkanya adalah kelembutan agar mendapatkan kebaikan. Bukan tujuannya baik malah jadi bertengkar. Ini kan soal. Maka ingat-ingatlah kisah salah seorang Amirul Mukminin ketika didatangi oleh seorang ulama, yang ulama ini agak keras alirannya. Kemudian memaki-makilah, kamu Amirul Mukminin salah ini dan salah itu. Apa yang dikatakan oleh beliau? Saya itu bukan Fir'aun dan engkau bukan Musa alaihissalam. Kenapa mengatakan seperti itu? Ayatnya ada. Kita tahu Fir'aun itu seburuk-buruk manusia. Karena apa? Dia mengeluarkan kalimat yang paling sadis, yaitu apa? Ana rabbukumul a'la. Saya itu Tuhanmu yang maha tinggi, kata Fir'aun. Iblis weorawani itu. Iblis ketika minta dipanjangkan umurnya sampai hari kiamat mengatakan ya Robbi, ya Tuhanku itu. Tapi Fir'aun mengatakan ana rabbukumul a'la. Saya Tuhanmu yang maha tinggi. Tadi wong wis elek banget. Diutuslah Musa alaihissalam nabi saapi-api wong. Apa yang diperintahkan oleh Allah kepada Musa? Datangilah Fir'aun, engkau bersama Harun adiknya. Apa yang dikatakan? Waqulalahu qaulan layyina. Pilihlah kalimat yang paling lembut untuk dia, semoga dia sadar. Nek Musa sing apike kaya ngono ketemu karo sing wong paling elek wekon lembut. Lah kita itu bukan Musa, Bapak Ibu. Kita jelas dijamin lebih jelek dari Musa.
Yang kita hadapi orang-orang bukan Fir'aun. Lah kok kalimatnya enggak yang lembut? Yang salah siapa kalau begitu coba? Sangat dipahami Bapak Ibu pesannya? Maka produk orang yang belajar ngaji seperti ini harusnya menjadi orang yang sangat lembut, murah, senyum. Ini produk orang ngaji yang insya Allah lurus begitu seharusnya. Karena Rob kita saja mengajarkan seperti itu. Mudah-mudahan kita dapat pelajaran dari hadis ini. Hadis berikutnya, saya tambah satu lagi, dari Atok. Jika salah seorang dari kalian masuk ke dalam masjid dan orang-orang sedang ruku, maka hendaklah ia ruku ketika masuk, lalu berjalan perlahan sambil ruku hingga ia masuk ke dalam shaf, karena sesungguhnya hal itu termasuk sunnah. Jadi kan udah sampai di sini bingung nggak nih? Jenengan masuk ke masjid, imam lagi ruku, jenengan di sana di pintu, shafnya di sini, jenengan ruku dari sana, jalan sambil ruku sampai ke shaf, katanya sunnah. Ingat yang saya bacakan silsilah hadis sahihah, semuanya sahih di sini. Ada 4.000-an hadis lebih. Artinya apa hadis ini sahih? Pertanyaannya sekarang, bukankah kita ketika membahas fikih salat kemarin tentang ruku, Rasulullah mengingatkan, siapa tadi yang berjalan cepat dalam kondisi ruku itu? Dan saya ya Rasulullah, semoga Allah memperbaiki ibadahmu, tapi tidak dibatalkan oleh Rasulullah. Enggak disuruh ulang salat berarti enggak batal, tapi jangan diulangi ya, kan begitu kalimatnya. Koyo-koyo mboten angsal. Bagaimana dengan hadis ini? Saya sudah pelajari lengkap tentang itu. Panjang pelajaran tentang ini. Maksudnya jangan diulangi adalah tergesa-gesanya. Pada kasus hadis yang pertama, orangnya ruku ini tergesa-gesa, gitu. Jadi kalau mau menerapkan sunnah seperti itu, yo ruku boleh, ning yo ojo tergesa-gesa, malah tipu malahan. Itu pun sekali lagi kalau jenengan mampu. Aku wong tua kon ruku nang kono malah kejengkang. Jangan. Jadi ini hadis ini juga tidak bertentangan sebenarnya. Maka dikatakan di sini berjalan perlahan-lahan sambil ruku itu sunnah, itu dibolehkan. Jadi kalau jenengan nanti melihat orang yang seperti itu lagi menerapkan sunnah, jangan malah ngopo bukan. Nah itu dua hadis yang kita pelajari sebagai tambahan terkait dengan sholat kita, mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya kita masuk ke sunnah mensirkan bacaan basmalah ketika sholat jahar. Bapak Ibu sedaya, persoalan basmalah ini persoalan agung. Sebagaimana kita bahas dulu waktu pertama kita bahas awal kitab, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu untuk tabaruk wal isti'anah. Saya tidak perlu ulang lagi persoalan itu. Bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu adalah salah satu bagian ayat dari Al-Quran, yaitu Quran surah An-Naml ayat ke 30. Innahu min Sulaimana wa innahu Bismillahirrahmanirrahim. Sekaligus ini adalah penggenap bahwa Bismillah di dalam Al-Quran ada berapa? 114 sebagaimana jumlah surat. Padahal di surat ke-9 surah Al-Baro'ah atau surah At-Taubah tidak ada bismillahnya. Tapi bismillah tetap 114 karena tergantikan di dalam Quran surah An-Naml ayat ke-30. Innahu min Sulaiman, sesungguhnya surat ini dari Sulaiman. Wa innahu, dan sesungguhnya isi suratnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Baru kemudian memberikan peringatan kepada Ratu Bilqis. Maka sepakat para ulama bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari ayat Al-Quran. Pertanyaannya sekarang, opo Bismillah masuk di dalam Al-Fatihah? Kan itu pertanyaannya. Sebab ini konsekuensi hukumnya panjang. Nek dianggap masuk ke Al-Fatihah berarti jadi bagian rukun sholat. Gini apa nggih? Karena Rasulullah bersabda, la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sholat bagi yang tidak maos Al-Fatihah. Sudah kita pelajari tentang itu. Tentang itu kita sudah pelajari. Berarti orang-orang yang meyakini bahwa Bismillahirrahmanirrahim bagian dari Al-Fatihah wajib dibaca. Nek ora diwaca batal sholatnya. Gini apa nggih?
Tetapi ada sebagian ulama yang menganggap ini bukan bagian dari Al-Fatihah. Lantas 7 yang diulang, surah Al-Fatihah maksudnya, kan kalimatnya dalam Al-Quran ada 7 yang diulang-ulang. Lantas bagaimana bagi yang tidak meyakini Bismillah sebagai Al-Fatihah? Maka ayat ke-7 dibagi 2. Ayat ke-6, mohon maaf, ayat ke-6 bagi mereka dibagi 2 menjadi 6 dan 7. Siratal ladzina an'amta alaihim 1, ghairil maghdubi alaihim waladdallin 7. Nggih. Jadi di poro 2. Jadi yang tidak menganggap Bismillah bagian Al-Fatihah pun punya dalil, dan ini ada di mazhab Malik. Di mazhab Malik, gurunya Imam Syafi'i, guru langsungnya Imam Syafi'i yang punya kitab Al-Muwatta. Jadi ini juga pendapat ulama besar. Adapun saya pribadi meyakini Bismillah bagian dari Al-Fatihah. Sehingga saya di dalam bacaan pasti membaca Bismillahirrahmanirrahim. Karena saya meyakini Bismillah bagian dari Al-Fatihah dengan menghormati pendapat yang meyakini bahwa Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah. Sampai di sini saya dipahami. Kemudian, apakah Bismillah bagian dari surat? Kok ono di setiap awal surat? Kecuali Al-Baro'ah, bagian dari surat itu atau bukan menurut jenengan? Bagian bukan? Bagian bukan? Apakah hanya pemisah saja antar surat? Yang lebih tepat adalah pemisah antar surat. Buktinya, saya tanyakan jenengan, surah Al-Kautsar berapa ayat? 3 nggih. Kalau Bismillah masuk harusnya 4. Gitu apa nggih? Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Seluruhnya sepakat itu 3. Berarti nek ngono Bismillah bukan dari surat, hanya pemisah saja. Saya dipahami sampai di sini? Mudah tuh dalilnya itu. Nah itu. Nah karena ini sekali lagi konsekuensi hukumnya akan sangat panjang. Bagi yang meyakini berarti harus dibaca, kalau tidak meyakini maka tidak dibaca. Jadi soal Bismillah ini berangkat dari soal itu. Soal Bismillah bagian dari Al-Fatihah atau bukan, soal Bismillah bagian dari surat atau bukan. Dan kita sudah clear di sini bahwa ada 2 pendapat, kita sama-sama hargai. Kalau jenengan ke Maroko diimami oleh orang yang mazhabnya Malik, Allahu Akbar meneng wae, boten ngangkat. Kemudian bacanya langsung Alhamdulillahirabbil alamin. Enggak pakai Bismillahirrahmanirrahim. Enggak. Kalau jenengan ke Arab Saudi karena mazhabnya mazhab Hambali, tetap baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahnya sir. Kalau jenengan di Indonesia yang kebanyakan mazhabnya Syafi'i, maka Bismillahirrahmanirrahim. Kan begitu. Nah ini semuanya punya dalil. Maka menjadi imam atau beribadah secara umum, lihat lingkungan penting. Sekali lagi, kalau jenengan imam di tempat saya di kampung, Bismillahnya nggak jadi, tarik mundur jenengan. Kon mundur genti kira patut dadi imam kowe. Mundur tak genti. Itu beneran terjadi itu. Beneran terjadi, mahasiswa baru pulang dari Jogja, ngimam di sana, orang awal Bismillah disenenin tek-tekan, cah cilik orang ngerti apa-apa, Bismillah ra diwaca, rasa dadi imam. Itu beneran itu. Karena Pak lingkungannya pahamnya memang Bismillah harus dijahar. Yang seperti itu kita yang ikut harusnya, jangan sok-sokan dewean. Sangat dipahami sampai di sini. Ini diantara adab di dalam beribadah. Jangan malah bedoni nih loh. Jangan malah bedoni. Maka menyesuaikan dengan lingkungan sepanjang dipayungi dalil yang kuat itu lebih baik, menjadi pilihan utama. Kemudian saya sampaikan beberapa dalil terkait dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adakah termasuk dibaca atau tidak oleh Rasulullah? Dua-duanya saya hadirkan biar adil. Yang pertama, riwayat Anas bin Malik, sholaitu khalfa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya sholat di belakang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wa Abu Bakrin, wa Umar, wa Utsman. Yang di situ juga saya sholat bareng dengan Abu Bakar, Umar, Utsman.
Kemudian dikatakan mereka semua memulai sholatnya bi alhamdulillahi rabbil alamin. Dari hadis ini kita tahu bahwa Rasulullah nggak terdengar membaca bismillah. Ini yang menjadi dalil mereka mengatakan bahwa bismillah tidak dijahar. Ini bukan dalil tentang masalah bismillah, bukan dari bagian dari Al-Fatihah, bukan. Tapi ini dalil tentang bismillahnya nggak dijahar maksudnya. La yadkuruna fi awali qiraatin wala fi akhirih. Nggak terdengar di awal dan di akhirnya tentang bismillah. Nah, ini hadis yang pertama. Mereka mengawali dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin dan tidak mengucapkan bismillahirrahmanirrahim di awal surat maupun di akhir surat. Maksudnya di awal surat dan di akhir surat, paham nggih? Berarti sak durunge Al-Fatihah orang maca bismillah, arep maca suratan ya ora maca bismillah. Paham nggih maksudnya nggih? Paham nggih? Kok di awal dan di akhir maksudnya piye to? Itu maksudnya. Al-Aswad berkata, aku sholat di belakang Umar bin Khattab radhiyallahu anhu 70 kali lebih. Sholat dan tidak mengeraskan bismillahirrahmanirrahim. Jadi riwayat yang tidak keras pun kuat, Anas bin Malik. Nanti riwayat yang keras pun kuat. Makanya menurut saya pribadi, dan ini saya ambil dari pendapat beberapa ulama, yang baik adalah kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir. Kadang-kadang jahar, kadang-kadang sir. Adapun dikatakan yang sir lebih kuat karena yang meriwayatkan Anas bin Malik. Anas bin Malik lebih lama bersama Rasulullah dibandingkan perawi yang satunya yang jahar. Makanya dikatakan, sebagian ulama mengatakan lebih kuat yang sir. Tapi riwayat yang jahar pun kuat. Meskipun jumlah bersama Rasulullahnya lebih banyak yang Anas bin Malik. Sangat dipahami sampai di sini? Jadi baik yang jahar maupun yang sir sama-sama kuat. Tidak mungkin Nabi mengeraskan bacaan basmalah pada sholat 5 waktu dalam sehari dan seterusnya, baik mukim maupun bepergian. Sementara kami di belakangnya dalam kondisi yang sering jumlahnya. Ini yang menyampaikan untuk memperkuat yang tidak dijahar. Sampai di sini saya dipahami, nggih? Jadi jangan menyoal persoalan jahar dan sir maksud saya. Nanti kesimpulan akhirnya para ulama menyebut soal ini tidak pantas untuk diperselisihkan. Sampai di MUI-nya Arab Saudi itu mengatakan soal ini tidak layak untuk diperselisihkan. Jadi ini ono wong imam ora jahar yo ojo nganti ditarik. Atau sebaliknya, imam jahar ojo disalah-salahke. Itu maksudnya ya. Kemudian kebanyakan pendapat di mazhab Hanafiyah dan Malikiyah, mazhab yang paling tua Hanafi, kemudian mazhab berikutnya Maliki, menganggap bukan bagian dari Al-Fatihah. Maka jangan heran mereka yang bermadzhab Hanafi dan Maliki tidak sama sekali membaca Bismillahirrahmanirrahim. Di antara dalilnya Bapak Ibu sedaya, mengapa mereka dua madzhab ini mengatakan Bismillah bukan bagian dari Al-Fatihah? Sekali lagi, meskipun cetakan resmi Al-Quran untuk menghafal, yaitu cetakan Utsmani yang halamannya per halaman hanya 15 baris itu, yang sudah disepakati oleh seluruh dunia untuk menjadi Quran hafalan, Bismillah dihitung sebagai bagian Al-Fatihah nomor 1. Sebagaimana kita lihat di Al-Quran yang sekarang beredar. Tetapi sekali lagi kita menghormati kalau ada pendapat yang tidak masuk. Adapun pendapat yang tidak masuk ini berdalil dari hadis yang sangat terkenal, dan hadis ini jadi pelajaran besar, tolong diperhatikan. Hadis ini pelajaran yang sangat besar yang akan meningkatkan kualitas kekhusyuan sholat panjenengan semua. Yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqulu berkata, Qallallahu azza wajal, berkata Allah. Berarti ini hadis apa? Qudsi. Hadis Qudsi adalah firman Allah yang tidak tertulis di dalam Al-Quran, disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW.
Maka dikatakan qallallahu azza wajal. Allah berfirman, ya. Kata Allah, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfain wali abdi ma sa'ala. Aku, kata Allah, membagi sholat menjadi dua bagian, antara diriku dan hambaku, dan untuk hambaku apa yang dia minta, apa yang dia kehendaki. Kemudian fa'idha qolal abdu, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, qallallahu azza wajal, Allah berfirman hamidani abdi. Maka ini menjadi fikih kenapa pilihan terbaik membaca Al-Fatihah itu diputus-putus, ya, meskipun sekali lagi tidak menyalahkan yang nyambung. Jadi kalau berdasarkan dalil ini, maka paling baik adalah diputus-putus. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah menjawab hamidani abdi, hambaku memujiku. Dijawab langsung sama Allah. Itulah mengapa kita berdiri di hadapan Allah dua kali, di dunia ketika sholat, di akhirat ketika di padang mahsyar. Dan ada fikih khusus persoalan berdiri ini. Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Quran surah An-Nazi'at 40-41. An-Nazi'at 40-41. Barang siapa yang merasa takut kepada Allah ketika berdiri di hadapannya, wa naha nafsa 'anil hawa, yang akibat takutnya itu menghasilkan menahan hawa nafsunya, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka tempat tinggalnya adalah di sorga. Maka ketika jenengan berhadapan di sini pun di dunia, semestinya menghadirkan rasa takut itu. Bayangkan jenengan berhadapan dengan Rabb yang menciptakan panjenengan, yang menjawab langsung alhamdulillahi rabbil alamin, hamidani abdi, hambaku ini, si fulan ini memujiku. Bayangin Bapak Ibu, coba kalau jenengan sholat sambil merasakan itu, gimana nggak ngeper? Coba jenengan perhatikan betul itu. Maka orang-orang soleh itu kalau sholat tuh nangis, sholat sendirian Bapak Ibu. Demi Allah, kalau jenengan sudah paham-paham begini, sholat nggak nangis kebangetan. Orang-orang soleh itu pasti nangis kalau sholat sendirian, karena dia sadar betul sedang berhadapan dengan siapa. Hadisnya jelas seperti ini, dijawab langsung hamidani abdi. Kemudian wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim, maka kemudian Allah menjawab hamidani abdi, hambaku telah memujiku, memuji lagi. Kemudian wa idza qala maliki yaumiddin, Allah menjawab majjadani abdi, hambaku telah memuliakanku. Bayangin Bapak Ibu, jangan coba rasakan kayak gini, gimana coba sampai jenengan nggak khusyuk sholat, tidak kebangetan. Ini pentingnya kita belajar secara sungguh-sungguh itu seperti ini, sehingga kualitas sholat kita meningkat. Kemudian fa'idha qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala Allahu azza wa jalla hada, ini baini wa baina abdi wali abdi masa'ala. Ini adalah bagian antara, ini adalah perjanjian antara aku dan hambaku, dan untuk hambaku masalah apa yang dia kehendaki, apa yang dia minta. Artinya apa? Pernyataan dari Allah, mintalah sesuatu, kukabulkan. Permintaan berikutnya apa? Ihdinas siratal mustaqim. Berarti kalau kita hadir betul sholatnya begitu itu, kita minta ihdinas siratal mustaqim, aku udah janjikan ini bagian antara perjanjian antara aku dan hambaku, untuk hambaku apa yang dia minta. Bayangin, kita minta apa? Ihdinas siratal mustaqim. Permintaan apalagi yang lebih kuat dari itu? Seseorang yang udah berjalan lurus artinya pastilah ke surga. Dia dibimbing la ilaha illallahnya, dia dibimbing kalimat-kalimatnya, dia dimudahkan seluruh peribadahannya. Masya Allah Bapak Ibu, ini Masya Allah. Nah, di dalam hadis ini dikatakan, aku membagi antara aku dan hambaku menjadi dua. Langsung mengucapkan, ketika hambaku mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, tidak mengucapkan ketika hambaku mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Paham sampai di sini? Artinya menurut dalil ini, alhamdulillah mulai soko alhamdulillah ayat satunya. Sampai di sini paham nggih?
Jadi orang yang menganggap tidak bismillah masuk Al-Fatihah pun kuat pendapatnya. Itulah mengapa orang yang berilmu itu sangat-sangat menghargai seluruh pendapat. Tidak gampang ngejat. Ini masalah Bapak Ibu. Kalau yang bukan mesti kurang ilmu, mesti itu. Dijamin. Kurang ilmu, kurang adab. Lagi jelas-jelas salah saja. Kalimatnya kaulan layinan. Sing ceto salah koyo Fir'aun wae, katanya apa? Pilih kalimat terbaik, semoga hatinya berubah. Saya merasa ngurung patio ceto. Ini masalah ini. Makanya Bapak Ibu sedoyo, jangan belajar bareng saya bareng-bareng. Mudah-mudahan kita dilembutkan hatinya dan menjadi orang-orang yang penuh rahmat. Nah, sampai di sini dulu, waktunya sudah tidak mengizinkan. Tentang pertanyaan jenengan Pak, insya Allah dibahas di waktu khusus. Mudah-mudahan kalau pas saya menggantikan di hari Sabtu, insya Allah nanti saya bahas khusus masalah hukum, tentang sumber hukum. Termasuk sumber hukum itu nanti deretannya ke persoalan akidah, Pak. Sumber hukum di akidah. Insya Allah kita bahas panjang lebar di situ. Mudah-mudahan Allah berkahi. Nah, sementara ini yang terkait dengan Bismillah masih ada beberapa hal, yaitu yang bagaimana yang jahar, bagaimana Bismillah masuk ke dalam Al-Fatihah. Ini dibahas di pertemuan berikutnya, insya Allah. Mudah-mudahan yang sedikit ini diresapi, kemudian bisa dia praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan kita bermohon kepada Allah agar kita lembut hatinya dan dimudahkan di dalam seluruh ibadah kita. Ingat, jaga lisan, jaga lisan. Semoga Allah rahmati. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.